Finance Institution itu baru mau masuk Ethereum di bawah harga 3.000. Dan mereka mending masuk sekarang. Bagaimanapun juga masuk sekarang daripada nanti. Jangan ikutin domba, tapi ikutin penggembara dombanya. Make sense kan? Oke, ladies and gentlemen, welcome back semuanya ke live members Koko Crypto. Hari ini live membersnya cukup penting guys. Gara-gara hari ini gue bakal kasih proyeksi untuk bulan Februari, yaitu bulan ini juga ya. Gue bakal kasih kalian semua proyeksi. Pertama, apa yang harus kita expect. Nomor 2, apa yang harus kita asumsi. Nomor 3, apa yang kira-kira bakal kejadian. Sama nomor 4, kalau nggak kejadian bagaimana. Nomor 1, kita langsung aja masuk ke news nomor 1, yaitu langsung dari Ondo. Sekarang gue mau tanya, siapa yang masih megang Ondo Type 1 sekarang juga? Gue selalu bilang kan, selalu bilang kalau seandainya dulu ada 3 kripto yang ada, atau ada 3 narasi ya yang menurut gua kalau lu seandainya masuk aman sampai cycle ini selesai. Nomor 1 adalah narasi RWA, ini gue juga udah kasih tahu ya. Nomor 2 adalah narasi meme coin, dan 3 adalah narasi AI ya. Saat itu ya gua ngasih tahu kalau AI gua adalah Fetch AI, yang ini adalah WIF ya kan, yang ini adalah Ondo ya kan, ini Ondo. AI ada Fetch ya. WIF gue udah sold semua ya, kalian udah tahu ya. WIF udah sold semua. Ondo sekarang Ondo masih gue pegang, Fetch masih gue pegang, sama yang barusan, yang bukan baru sih, tapi kayak yang naik posisinya menggantikan posisi memes adalah Phantom ya. Meskipun ini bukan meme sama sekali. Nah, ada news dari Ondo. Dan ini newsnya gila ya. Gila banget ya. Ondo, gue bakal baca dulu satu paragraf, habis itu gue bakal ngasih tau lu kenapa ini news paling bullish. Paling bullish buat project apapun. Bener-bener hari ini loh. We are excited to unveil a first look at the next evolution for Ondo Global Markets. Ondo GM. Waduh. Okay. Our RWA tokenization platform designed to enable on-chain access to stocks, bonds, and ETFs. Ya, stocks, bonds, and ETFs. Gua highlight ya. What stablecoin did for dollars, Ondo Global Market will do for securities. Tepuk tangan dulu dong. Kalau seandainya kalian ngerti ya, kalian pasti bakal senang banget. Tapi kalau seandainya kalian nggak ngerti, gue bakal jelasin ke kalian. Actually, gue barusan nge-tweet, jadi gue baca tweetnya aja. Nih. Breaking news. Ondo bakal ngeluarin produk yang memberikan customer akses trading saham, bonds, dan ETFs langsung dari app-nya mereka, Ondo Finance ya. Nge-bridging RWA dan crypto. Ini hal yang pengen dilakukan BlackRock sejak awal Januari ini, tapi nggak bisa karena SEC belum setujuin. Giga bullish ya. Ini yang mau dilakukan BlackRock dari tahun lalu. Tahun lalu mereka bilang, ya udahlah kita masuk Ondo aja dulu. Januari kemarin, mereka bilang, kita bener-bener tinggal butuh approval SEC, gara-gara kita tuh mau bikin produk bonds, bikin produk saham, dan bikin produk indeks tokenisasi indeks. Indeks saham maksudnya. Ya, tapi mereka sampai sekarang nggak disetujuin. Atau belum disetujuin, gara-gara mereka lagi mengurusin tarif dan lain-lain lah di pemerintah. Ondo bilang, ya udah lu kelamaan. Kita yang mulai duluan. Ada saat produk di bawah BlackRock juga masuk ke RWA sektor, tapi bukan melewat Ondo, lewat Solana. Nih, BlackRock Backed Securities integrates with Solana to expand tokenized real-world assets. Bener-bener BlackRock tuh emang dari tahun lalu, kita kan udah pernah bahas kan ya, apalagi kalau kalian mengikutin members dari tahun lalu, adalah BlackRock itu pengen bener-bener masuk ke pasar RWA, tapi kagak bisa. Karena A lah, karena B, karena C, karena D, karena E. Sekarang, project backingan BlackRock. Dan project bawahannya BlackRock yang bukan backingannya tapi afiliasinya, yaitu Ondo, udah mau merealisasikan visi BlackRock itu, yaitu traditional finance dipindahkan ke Web3. Itu news nomor 1. News nomor 2, kita langsung lihat aja news dari BlackRock. BlackRock beli 100.000 Ethereum worth 284 juta dolar. Kalau seandainya kita ke Fairside Investors, kita lihat aja Ethereum ETFs lagi popping off di harga 300 juta dolar dalam satu hari. Apakah ini sebuah shift dari Bitcoin ETF ke Ethereum ETFs? Gara-gara kalau seandainya kita lihat Bitcoin ETF, BlackRock beli sih 249 dengan total 340 juta dolar mengstamp ya, menutupi outflow kemarin
Ya, outflow kemarin tuh yang gue udah ngomong di public, yang ini market hancur urgent crypto update. Gue bilang di sini ini tuh sangat-sangat sedikit, sangat-sangat kecil sekali outflow-nya. Untuk mau bearish, kita mau lihat outflow lebih besar daripada inflow sebelumnya. Tapi ini outflow-nya udah lebih dikit daripada hari sebelumnya. Terus di stump sama inflow kemarin, hari tanggal 4. Ya, kemarin, bener-bener kemarin nih 2 hari yang lalu. Jadi, sentimen dari ETF dan institution itu masih sangat-sangat bullish. Yang jadi masalah adalah sentimen retail dan whales yang di level-level kita. Nah, habis itu, kalau kita lihat Ethereum ETF, ini juga mereka buying besar. Artinya, yang bisa kita tarik dari sini adalah ETFs, institution, itu baru mau masuk Ethereum di bawah harga 3.000. Kalau seandainya kita lihat Ethereum sekarang masih harganya di 2.800 ya. Tapi setelah kita lihat nih, kalau Ethereum bisa break 3.000 dan nggak dijadikan support, dan bener-bener breakdown ke bawah, baru inflow-nya banyak kan, yang beli banyak banget. Oke, ini paling besar loh, dengan 276 juta dolar dari BlackRock sendiri. Ini pertama kali gue lihat BlackRock itu invested ke Ethereum sebanyak ini. Tuh, lihat. 249 juta dolar, Ethereum ETFs 276. Lebih banyak orang-orang yang pindah ke ETFs Ethereum dibanding dengan Bitcoin. Gara-gara semua orang sadar kalau Ethereum sekarang lagi dump dan ini masuk kategori price murah. Oke, sekarang kita langsung masuk ke Bitcoin. Newsnya cuma 2 ya. Apa yang harus kalian bisa expect di bulan ini, Bitcoin bakal kemana dan lain-lain. Kita langsung lihat aja makro. Gue bakal mungkin agak jelasin yang chart ini ya. Buat orang-orang yang masih belum bisa baca chart ini ya. Kita bakal breakdown yuk satu-satu. Pertama kita breakdown dari main body dulu ya. Lihat ya, kita breakdown bener-bener dari awal banget nih. Jadi, kita lihat ya, setiap kali Bitcoin lagi sideways, habis itu sekali ngepump dari the most low point dari sideways price action ini ke highest point dari price action ini, biasanya ngepump sekitar 2x. Ya, jadi kita ada sideways price action nih, misalkan sampai sini ya. Nah, habis itu cari paling bawah mana, oh kebetulan paling bawah di sini. Habis itu kotakin sideways price action-nya. Dan kita tarik dari paling bawah ke paling atas. Itu berapa X? Ternyata ini 2X ya. Dan kalau cuma satu chart, cuma kebetulan, bukan sebuah pattern. Tapi ini berulang lagi di sini. Sideways price action. Ambil dari paling bottom wick ke paling atas wick. Ternyata sekitar 2X juga nih. Ini 96% gain ya. Bener-bener sideways. Sebenarnya sideways-nya sampai sini. Ya kan? Kalian bisa lihat kan, ini kan lebih sideways nih lama. Sebenarnya kayak gini. Cuman biar lebih rapi aja, biar nggak ada yang bentrok-bentrok, gue bikin kayak gini. Sideways momentum dari paling bawah di mana? Ini wick di sini nih, ke paling atas di mana? Di sini. Oh, ternyata 96%. Tarik lagi di atas. Oke, 2 mungkin cuma masih kebetulan. Coba kita cari pattern. Apakah ada pattern yang berulang-ulang? Ternyata ada. Sideways price action. Low-nya mana? Low-nya ada wick nih di sini nih. Lihat kan? Dengan high. High-nya mana? High-nya di atas sini. Berapa persen? 92%. Hampir 2x. Oke, udah 3 kali kejadian nih. Apakah ini bakal kejadian lagi? Sideways. Lama. Ini paling lama by the way. Wick-nya di mana? Wick-nya di paling bawah sih. Nih, ya kan? Top-nya di mana? Top-nya itu di paling atas sih. Nih, oke kita ambil swing dulu. Sebenarnya bisa di sini juga sih. Ya, tapi kita ambil wick ke wick sini. Oh, ternyata berapa? 120%. Ini juga sekitar 2x. Jadi kalau seandainya kita zoom out dari sini ke sini nih, chartnya kurang lebih kayak gini. Kuning mean sideways, ini adalah kenaikan 2x. 2x itu bukan dari bottom of the sideways price action, tapi wick dari bottom of the range. Perbedain. Ini adalah pembagusan ya dari yang gua gambar di sini. Sama aja ini dulu banget kita gambar ya. Sekitar bulan Januari awal kali ya. Udah sekitar 3, 4, 5 mingguan yang lalu. Gue bikin kayak gini, habis itu gue bilang oke ini kayaknya gambarnya terlalu jelek, takut orang-orang pada buta liatnya. Ya udah gue bikin gambar yang lebih baik kayak gitu. Kalau seandainya beneran kejadian, kita masih apa? Nih, ini harga sekarang. Kita tinggal butuh nunggu cycle low untuk dapetin kenaikan kembali kayak sebelumnya di sini, kayak sebelumnya di sini, kayak sebelumnya di sini, kayak sebelumnya di sini. Nih, selesai. Gitulah gimana cara baca proyeksi Bitcoin makro long term. Ya, dengan kenaikan kalau seandainya ini udah jadi bottom nih, kalau ini ngeprint bottom, kita bakal naik up to ya, kalau 92% juga, ini sekitar 170.000 dolar, langsung nge-smash 150.000 target kita.
Ya, kenapa gue merasa kalau ini masih realistis? Gara-gara sebelumnya saat kita 7 bulan sideways daerah sini, gue expect $70.000 sebagai the maximum resistance, tapi ternyata langsung smash 70.000, 80.000, dan 90.000, langsung main-main di atas 90.000 sampai 100.000. Jadi ekspektasinya adalah 150.000 kalau seandainya kita ada pengulangan kayak gini, bakal di smash juga langsung jebret tanpa ada retest kebalik lagi ke level-level sebelumnya. Ini ekspektasinya kayak gini dengan proyeksinya kayak gini tuh. Kurang lebih ada chopping sekitaran masih butuh waktu sampai Februari dan Maret yang gue udah pernah kasih tahu ke kalian ya. Jadi kalau seandainya kita ambil dari sini aja nih, paling cepet banget 20 Februari ya, paling lama banget kita ambil date range. Door baru kita munculin ini. Ini namanya sine wave cycles ya. Dan kalau seandainya kalian lihat baik-baik nih, zoom in. Jadi kalau setiap masuk garis ini ya, atau setiap nanti gua kasih tahu lah periodenya. Setiap masuk garis ini tuh bikin bottom ya, bikin bottom di mana kita bisa tarik 2x dari bottom itu. Jadi ini bottom, habis itu kita tarik 2x untuk paling atas dan beneran ini beneran 2x. Ya, sama kayak gini, ini bottomnya di sini ya, dan kita tarik 2x ke atas sini. Bottomnya di sini, tapi ini nggak pas sama sine wave teori kita, perbedaan 7 hari. Ini bikin bottom, dan kita tarik 2x ke atas sini. Ini lebih cepat ya, dari sini ke sini, lebih lama 7 hari. Dari sini ke sini lebih cepat 14 hari, sekitar 2 minggu ya. Tapi kurang lebih sama juga nih, dari sini ke sini. Dari sini ke sini juga mirip-mirip. Dan dari situ, kita tarik dari sini ke atas, yaitu 2x juga. Dengan ekspektasi, kita bakal dapat cycle low bottom daerah sini. Ya, itu target buat si Bitcoin. Ya, kalau gue zoom out sekarang, kurang lebih kayak gitu, dekat-dekat tuh di situ untuk dapetin cycle low. Dan next cycle low, kita bisa asumsi kalau ini terjadi di akhir Maret, jadi kurang lebih kayak gini, sebelum naik lagi ke atas, kurang lebih kayak gitu, langsung ke harga 180-170 ribuan, kalau seandainya benar teorinya. Berapa lama dari low ke low, kita munculin sekarang date range, ini sekitar 212 hari, 217 hari, 215 hari, 214 hari. Ya, dari sini ke sini setidaknya. Jadi kurang lebih ada 215 hari deh gue buletin ya. 215 hari untuk dapat low, cycle low ke cycle low berikutnya, dan cycle low ke cycle low berikutnya lagi, yaitu di atas. Kalau seandainya ada bear market, kita bakal masih ngikutin proyeksi lama, yaitu di sini Juni Agustus September baru kita nge-roll over di sini dengan market tops di harga 160, 170, 180 paling tinggi, nggak nyampe 200 ribuan. Ya, tapi semua itu nggak kejadian, malah bisa aja Bitcoin makin tinggi gara-gara adanya namanya BSR. Ya, betul, Bitcoin Strategic Reserve. Kalau Bitcoin Strategic Reserve disetujuin bulan ini atau bulan depan, Bitcoin bakal jauh lebih tinggi, sekaligus semua altcoin market seharusnya juga ngikut ya. Harusnya juga ngikut juga. Ya, itu untuk Bitcoin. Makronya sangat-sangat aman. Malah kalau seandainya gue bisa tarik arc dari sini ke sini, kita tarik gini aja. Nah, ini kurang lebih kayak parabolik, tapi paraboliknya jangka panjang. Kita dapat extended parabolik, yang extended banget. Ya, semoga aja lebih cepat daripada lebih lama, tapi proyeksi yang paling gue percaya sekarang itu adalah gini. Short term, kita bakal masih dump lagi ke kisaran 88.000, 90-an ribu, atau yang paling bearish yang gue udah pernah kasih tahu dari tahun lalu adalah kita nggak boleh, kata kunci kita tidak boleh ngedump di bawah, 86.500. Flash crash boleh, retest boleh, balik retest boleh, dump dan makin turun tidak boleh. Gara-gara ini adalah the lowest point yang gue bisa toleransi untuk Bitcoin. Kalau Bitcoin makin turun ke bawah sini, gue langsung nge-flip. Guys, udah bear market. Gue expect bounce malah dari sini. Bounce dari sini. Atau langsung naik juga nggak apa-apa. Ya, itu bakal ngeakselerasiin cycle tahun ini. Proyeksi untuk altcoins gimana kok? Gue masih megang altcoin semua. Tenang. Pertama kita cek total 3. Ya, total 3 recovery-nya lumayan cepet ya. Itu dari 1,13 triliun ya. Langsung turun ke 740 juta. 740 miliar maksudnya market cap. Langsung naik lagi ke 900 miliar market cap. Semua altcoins, rata-rata semua altcoins itu langsung diabsorb sama orang-orang yang akumulasi, yang berani beli di bawah. Sama siapa? ETFs, whales ya. Cek on-chain. Saat semuanya lagi turun, whales aktif banget guys. Apalagi main di DEX. Mudeng dibeli, gold dibeli, luce dibeli ya. Makanya inilah kenapa ujung-ujungnya crypto market adalah permainan fundamental. Jangan jual di bawah, jangan beli di atas. Kebalikan, beli di bawah, jual di atas.
Anyway, diabsorb semuanya ya, bener-bener dari Ethereum koin-koin yang paling besar ke koin-koin yang paling kecil, diabsorb semuanya, diakumulasi dengan jumlah besar. Kalau nggak diakumulasi dalam jumlah besar, ini nggak mungkin dapat pullback 200 miliar. Logika aja guys, ini nggak mungkin langsung naik 200 miliar dolar kalau nggak ada absorption secara massal. Tapi, kalau seandainya kita lihat makronya, ya, ini terus terang masih sangat-sangat bearish buat altcoins. Gara-gara kenapa? Ini kemarin gua kasih double wedge theory, ya, gua kasih 2 wedge. Nomor 1 adalah wedge yang kayak gini. Kayak gitu. Nomor 2 adalah wedge yang kayak gini. Kayak gitu tuh. Dan dua-duanya sekarang lagi di bawah ya. Yang kita mau lihat adalah cepat sekali ya kenaikannya, reversalnya. Untuk ini bisa retest. Abis itu langsung kembali lagi ke range wedge kita. Kalau seandainya nggak balik ke range wedge kita dan seandainya beneran ini cuma retest dan trend continuation ke bawah, itu bahaya. Itu bahaya gara-gara altcoins bakal makin tumbang dan altcoin season bakal makin jauh. Kalau seandainya kalian masih udah nggak percaya altcoin season, fair play ya, gua ngerti. Tapi menurut gua data ngasih tahu kita, nih, gue juga udah ngasih tahu kalian deadline kan ya. Deadline kita adalah 2 minggu. Ini gue udah kasih tahu kali di sini ya. Urgent updates buat semua altcoins. Gue kasih tahu di sini guys. Gue kasih tahu semua yang gue tahu di altcoins, bener-bener semuanya. Dan ujung-ujungnya kita kasih deadline untuk altcoins sampai 2 minggu. Setelah 2 minggu ini, kalau seandainya altcoins tidak naik, kita siap-siap take profit semua, hilang semua, gara-gara altcoin season bakal confirm tidak ada. Ya. 2-3 minggu deh. Tapi kalau seandainya dalam 2-3 minggu ini altcoins misalkan kembali lagi ke range minimal banget ya, kembali lagi ke range, ataupun langsung reversal naik ke atas dan ini sebuah fake out besar-besaran, gue langsung bisa bilang kalau guys, masih ada chance ya. Kalaupun setidaknya nggak ada altcoin season, setidaknya altcoins, top altcoins kayak Ondo bakal naik. Inilah kenapa kalau kalian main altcoins, kalian masuk ke fundamentals, masuk ke project yang actually bagus. Dan yang paling penting, masuk saat harganya lagi di bear market ya. Kalian nggak bakal kaya saat di bull market, kayak kalian bakal kaya cuman saat di bear market. Kalian tidak bakal kaya beli altcoins saat Bitcoin naik. Itu kata kuncinya ya. Gue beli Ondo saat bear market 2 tahun lalu. Nah, ini lagi turun drastis kan? Kita tinggal butuh recovery cepat. Dan gue tahu kalau seandainya recovery cepat itu tuh butuh waktu. Dan sekaligus ngikutin harga Bitcoin. Kalau seandainya Bitcoin nge-push total 3 semakin dalam, itu agak bahaya. Tapi, chart yang mau gue kasih tahu kalian, yang menurut gue ini lebih penting daripada total 3, adalah chart others. Ini, ya. Chart others ini adalah chart altcoins, ya, yang di luar top 10. Makanya kenapa kalau kalian lihat nih, market cap-nya, totalnya adalah 280 billion. Instead, yang barusan kita cover adalah 1,13 triliun dolar. Ya, ini di luar top 10 market cap. Mudeng kalian masuk sini, Goat masuk sini, Peanut masuk sini, Fartcoin masuk sini, Luce masuk sini, Ethena masuk sini, dan lain-lainnya. Bener-bener yang di luar top 10. Ini minimal banget perlu langsung naik lagi ke range ini. Atau langsung full recovery naik ke atas. Kalau seandainya dalam, gue ulangin sekali lagi, deadline-nya 2 minggu. Dalam 2 minggu sampai 3 minggu ke depan, belum ada recovery ke dalam support level ini, yang ini, itu agak bahaya. Baru gue bakal call, guys, altcoin mungkin tidak bakal naik lagi, cuman beberapa koin doang, dan itu pun ngikutin narasi. Tapi ekspektasinya sekarang masih agak early ya, masih agak early buat ngeprediksi kalau seandainya ini makin turun atau tidak. Chartnya sih parah. Bitcoin sih setidaknya udah mulai recovering, tapi chartnya masih dalam sideways price action yang kita udah bahas yang ini. Ya, chartnya masih sideways dengan tops di atas sini. Jadi semuanya masih ya meh ya, nggak naik nggak turun. Tapi lucu aja kalau seandainya orang-orang kayak BlackRock itu both masuk Bitcoin dan Ethereum secara skala besar. Whales masuk Ethereum dalam skala besar, semuanya saat harganya lagi turun. Saat harganya turun, kalau kita lihat akumulasi, itu tidak terjadi saat bear market datang. Bear market datang, itu kita lihat orang-orang pada semakin panik, dan semakin panik. Nggak ada tuh chartnya kayak gini saat harganya turun. Nggak ada tuh kayak gini. Cek bear market cycle kemarin. Bear market cycle kemarin semakin turun, offers-nya jauh lebih banyak. Merah-merahnya jauh lebih banyak daripada yang hijau-hijau. Hijaunya masih ada, tapi nggak sebanyak ini. Apalagi kalau kita lihat Ethereum. Ethereum bener-bener nggak ada gaps. Yang gue udah pernah kasih tahu kemarin. Tuh, ini Ethereum guys.
Bener-bener nggak ada gap sama sekali di antara bit sama bitnya. Full warna semua. Sesuai pepatah, orang kaya bakal makin kaya. Karena mereka bakal ngemanipulasi market biar orang-orang kayak kita, retail, ke-shaken out terus-menerus, sampai kita semuanya nyerah sama kripto. Duh, capek gue main market ini. Dan saat mereka bilang, sip, kita udah cukup posisi kita, Ethereum kita udah banyak, Bitcoin kita udah banyak, kita terbangin aja lagi deh. Terus orang-orang yang retail, yang cut loss, makin nangis, udah rugi, miss, naik ke atas. Itu yang gue nggak suka sekarang. Camel Finance barusan nge-upload video. Ada satu pepatah yang gue setuju banget sama dia. Adalah nih, Camel Finance. I think mostly what we are seeing here is a shift from a market dominated by retail to a market dominated by institutions. The big boys are not here to speculate on the next Bitcoin or some shiny new technology. They are here to try and capture a lion's share of this market before it reaches true global adoption. Artinya apa kok? Gue nggak ngerti bahasa Inggris. Santuy. Ya, gue bakal translate. Gue setuju banget sama pepatah dia. Ya, menurut dia adalah, gue pikir apa yang kita experience sekarang adalah shift, adalah sebuah perubahan dari market yang didominasi oleh retail ke market yang didominasikan oleh institution. Orang-orang yang punya duit banyak, the big boys, itu nggak lompat-lompat nih, nyari koin yang the next 10x, the next 20x, the next 30x, yang koin yang bisa 100x. Mereka bener-bener mau masuk ke crypto ini sebelum crypto market ini masuk ke level global adoption. Sebelum stable coins ini diimplementasikan seluruh dunia, sebelum Bitcoin dijadikan strategic reserve, sebelum Bitcoin dijadikan pension fund, wajib dana pensiun, sebelum semua aturan ditetapkan untuk kripto. Gara-gara mereka semuanya tahu, the big boys yang punya duit banyak semuanya tahu, kalau seandainya mereka masuknya nanti, saat semuanya aturannya udah set in stone, mereka udah telat. Dan ingat, mereka tuh smart money. Ya, mereka yang punya duit banyak, the big boys ini tuh smart money semua. Dan mereka mending masuk sekarang. Bagaimanapun juga masuk sekarang daripada nanti. Itulah kenapa BlackRock nge-push adoption besar-besaran. Itulah kenapa BlackRock masuk Ethereum gede. Itulah kenapa BlackRock mau ngejalanin apa yang Ondo udah lakukan dari tahun lalu, by the way. BlackRock itu udah pengen ngelakuin apa yang Ondo lakukan sekarang dari tahun lalu. Itulah kenapa ETFs, meskipun semuanya lagi turun, ya, mereka keep on buying. Itulah kenapa MicroStrategy keeps on buying. Metaplanet beli barusan. Meanwhile yang keluar siapa? Meanwhile yang CL siapa? Yang exit siapa? Yang bilang bear market, alt season batal, itu bukan orang-orang yang punya duit. Itu retail di level kalangan kita juga kan. Itulah kenapa dari tahun lalu gue selalu bilang ke kalian, follow the money, the big players, the smart money. Jangan ikutin domba, tapi ikutin pengembara dombanya. Make sense kan? Nah, pengembara dombanya ngapain? Nih, ini baru BlackRock loh. Kemarin exchange Donald Trump, WealthFi, World Liberty Financial, masuk lagi Ethereum, masuk lagi Ondo. Ada reason, guys. Nih, cek ya. Nih, gue bakal kasih tahu satu gambar yang gue harusnya nggak kasih tahu ke kalian semua sih. Ini rahasia lah intinya. Jangan marahin gue ya. Gue cuma bener-bener ngedukasiin orang-orang yang pengen yang bener-bener belajar ya. Ada alasan World Liberty Financial tuh megang ini. Lihat, kita cek satu-satu. Ya, ada alasan World Liberty Finance itu lebih banyak megang altcoins daripada Bitcoin. Bitcoin ada pasti. Lihat, mereka masuk ENA, mereka masuk Ethereum, mereka masuk Link, mereka masuk Move, mereka masuk Ondo, masuk Tron, masuk Aave. Belinya berapa? 6 juta dolar. Ya, 5 juta dolar, 189 juta dolar, 7 juta dolar. Ya, 1,8 juta dolar. Ondo 250.000. Tron 10 juta dolar. Mereka minus gak? Minus. Ngapain coba mereka minus? Kalau seandainya tim Trump tahu, kalau seandainya koin ini bakal naik semua, kenapa belinya baru sekarang? Kenapa nggak nanti aja saat semuanya udah fix naik? Karena mereka pada takut. Takut langsung naik. 8% loh loss-nya. Ini sangat kecil menurut gue ya. 8% tuh kayak satu hari loss kayaknya. Tapi ini total 25 juta loss tuh. Dibantu BTC ya, 78 juta. Tapi lihat, 78 juta buat Bitcoin. Paling besar di mana? Di Ethereum. Ngapain mereka akumulasi Ethereum banyak-banyak? Kalau seandainya semuanya bilang pada bear market. Tapi kalau seandainya habis kita cek-cek, siapa yang bilang bear market? Oh, retail. Retail punya duit segini tidak? Tidak. Singkat cerita, follow the money.
Kalau smart money baru keluar, baru exit dalam skala besar, baru kita exit dalam skala besar. Sampai hari itu tidak datang, menurut gua, kalian bisa percaya atau tidak, kalian bisa ngikutin atau tidak. Ini cuman kita bertukar pendapat aja. Menurut gua, selama smart money masih akumulasi, gua tidak panik, tapi rugi. Dan menurut gua, kerugian itu datang saat gua pertama kali masuk ke kripto. Baru mau masuk ke kripto, gua udah secara tidak langsung tanda tangan perjanjian kalau gua bakal rugi di market ini. Tapi yang gua udah pernah bilang dari tahun lalu, kalau seandainya kita nggak mau rugi minus 70%, kalau kita nggak kuat rugi 70%, kita juga nggak deserve plus 30.000%. Kripto hanyalah satu-satunya market yang bisa ngasih kita persentase kayak gini. Dan gue pernah di sini, gue juga pernah di sini. Nih, gue mau kasih tau lu satu gambar lagi. Tanggal penting kripto bulan Februari 2025. 4 Februari yang hari ini, Presiden Trump ketemu sama Prime Minister Israel. Tanggal 7 ada pertemuan dengan Jepang, Trump ketemu sama orang Jepang. 10 Februari, XRP sold potensi CME Futures. Ini super huge ya. Bayangin, Solana masuk CME Futures. Selesai guys! Udah kelar. Itu salah satu katalis terbaik untuk alt season kalau masih ada. Nomor 12, ASCPI ya, indeks harga konsumen ya, Core Price Index. Nomor tanggal 19, FOMC meeting. 20 Februari, Melania token unlock. 40% dari supply beredar. Token unlock, guys. Yang masih megang Melania siapa? Token unlock. Tanggal 21, ton integrasi dengan Telegram. Ya, mantap. Sama tanggal 25, finally ya. Setelah beberapa delay, FTX bakal mulai pembayaran pertama. Guys, thank you so much buat yang join di live hari ini. Semoga kalian portofolionya aman-aman aja. Semoga kalian buy the dip kemarin. Tapi kalau enggak, masih ada chance. Oke? Take care semuanya. Have a good night. I'll see you guys besok. Bye.